Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim Nabi Mustafa wa imam taqim wa qa'idul mujahidin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ummatihi alladhina amanu Baiklah ayuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala kitabul karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah fi hadis kursi inna Allah subhanahu yaqulu bima nahnu bi ahli al-ard عذابا إذا نظرت إلى أمر البيوت والمتحابين فيها والمستنكرين للأسرار صرفت عنه. وأخرج أحمد في كتاب الزهد والحكيم التلميذي المريض بالنار قال يقول الله إني له بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى دراسة القرآن وأقرأ المساجد في بلاد الإسلام سكن البلد Sadaqallah wa sadaqallahu Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Syakur. Atas izinnya, atas ridhonya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi ritual kita, ibadah kita setiap hari Jumat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini dapat menghantarkan ampunan Allah kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan kumpulan kita ini bisa menambah iman, menambah ilmu dan menambah gairah untuk melaksanakan kebaikan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan kebaikan banyak bagi diri kita, bagi keluarga kita dan bangsa negara kita yang umat Islam mayoritas masuk sehingga mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan umatnya. Dan kita di akhir zaman ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Kita senantiasa menjaga diri kita senantiasa istiqomah mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang hidup ini, Allah Subhanahu wa taala membagi dua kepada kita, tentang nikmat, tentang ujian. Ketika kita mendapat nikmat, maka semuanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kita untuk bersyukur kepada Allah, untuk berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan beragam ujian, maka sungguhnya kita perlu menghadapi dengan nilai kesabaran yang harus ada tepat di dalam diri kita sebagai orang beriman. Kalau kita lihat dan kita tengok bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hafiz. Dia itu adalah zat yang
senantiasa menjaga siapa? Menjaga orang-orang yang beriman. Dan kita tahu dalam hidup kita ini karena ada ragamnya ujian, ada ragamnya bencana, ada ragamnya musibah yang akan dilewati oleh setiap manusia, maka Allah memiliki sifat ini turunkan kepada manusia. Artinya rahmat hafidnya, rahmat penjaganya, rahmat itu melindunginya. Itu ada dalam ayat-ayatnya, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di media kita temukan berita-berita bahwa tahun ini adalah tahun yang akan dihadapi satu bencana. Tahun dihadapi Indonesia ini musibah. Itu orang-orang yang berkata, orang berilmu, yang konon itu sudah diteliti bahwa ada pergerakan di muka bumi. Semua ini pasti bukan tanpa sebab. Ada sebab sehingga terjadi hal ini. Sehingga Allah dalam hadis qudsinya ini diriwayatkan Al-Baihaqi maupun Imam Ahmad bahwa ada 5 hal ketika kita mencoba untuk menjaga itu namanya lingkungan kita, diri kita, bahkan keturunan kita, maka Allah akan memberi penjagaan yang luar biasa kepada kita. Mari kita tengok hadis ini gurih, asing, hanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Namun hadis ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa yang pertama, Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, Innallaha subhanahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku hampir saja memberikan azab, siksa. Fa'idha nadar, tapi karena aku melihat ada orang-orang yang umari buyut, orang-orang yang dia itu adalah memakmurkan rumah, wal mutahabbina fiha, dan dia termasuk orang-orang mencintai karena aku, wal mustanfirina bil ashar, dan dia mohon ampun di waktu sahur, saraftu anhu, kemudian aku alihkan atau aku tunda itu yang namanya musibah bencana kepada kaum tersebut. Ditambah diriwayatkan Ahmad bahwa Malik bin Dinar bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya aku hampir saja menimpa penduduk bumi itu satu azab jika tidak aku melihat orang bila juzul Quran, orang-orang yang duduk membaca Quran, menghafal Quran, mengkaji Quran, dan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, dan wildan Islam, orang pemuda-pemuda Islam yang punya girah terhadap agamanya. Sahana berhenti, akhirnya berhentilah marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari paparan hadis tersebut, hadis qudsi mengingatkan ternyata Allah Subhanahu wa taala akan enggan memberikan musibah kepada kita kalau kita memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah ketika seorang umar buyut yang menjaga masjid. Jelas Allah mengatakan masjid itu barakna haula. Masjid itu ternyata memberikan keberkahan bagi kita yang memasukinya, bagi kita yang sebagai pengurusnya, bagi kita yang mungkin membersihkannya, bagi kita yang setiap hari mendatanginya, bahkan sekelilingnya pun mendapatkan keberkahan dengan adanya rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun terjadi di zaman ini, Nabi sudah mengatakan batas abad yang lalu, ternyata fenomena umat
itu terjadi. Pertama, orang berbangga dengan bangunan masjid, sehingga hilang keberkahan itu. Orang tertarik setelah satu masjid karena masjid itu indah, karena masjid itu mungkin karena banyak gambarnya, atau mungkin masjid itu nyaman untuk didatangi. Maka Nabi mengatakan, nahari tahtahan nasu fil masjid. Nabi melarang untuk berbangga-bangga terhadap masjid. Sampai Nabi mengatakan, la taqumus saah, dan tidak akan terjadi kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masjid itu akan menghilang keberkahannya ketika manakala yang ditampilkan adalah fisiknya. Dan kedua, masjid itu ternyata yang terjadi di zaman seperti tempat wisata. Nabi mengatakan, la taqumus hatta tutakhidu min masajid at-turuqan. Dijelaskan bahwa ternyata tidak akan terjadi kiamat kerusakan atau tidak akan ada hilangnya keberkahan dengan satu masjid di mana masjid itu dijadikan tempat itu yang namanya wisata. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, Nabi SAW bersabda terkait tentang bagaimana masjid ini supaya menjadi berkah, mengingatkan bahwa ternyata yang menyebabkan masjid berkah karena la tajidu imaman yusalli, karena di situ tidak ada orang yang pandai baca Quran, tidak ada orang yang bisa memberikan kenyamanan ketika mendengarkan Al-Quran, kekhusyuan ketika mendengarkan. Maka disinilah momen kita bagaimana mengamalkan masjid dengan tampilnya orang-orang yang dia dekat dengan Allah melalui Al-Quran dengan menghafalnya. Kemudian dia temukan juga dalam hadis yang lain bahwa ternyata masjid itu ketika dihadapi tidak ada keberkahan dalamnya, ketika orang melewati masjid ternyata dia tidak ada satupun melaksanakan sholat itu tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid, sehingga tidak ada kenikmatan kita melewati masjid ini atau kita mendapatkan masjid tersebut dengan ibadah. Maka oleh karena itu dijelaskan bahwa sungguhnya keberkahan itu terjadi kalau kita melewati hal-hal yang tadi disebutkan. Bagaimana kebalikannya, mafhum khalafannya, berusaha menjadikan masjid ini adalah sebagai tempat yang nyaman untuk kita beribadah kepada Allah dengan melakukan hal perangkat-perangkat yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jemaah sekalian, ketika kita sudah menjaga rumah Allah, maka ternyata Allah mengatakan jagalah mutahabina fiha. Apa mutahabina? Yaitu diperintahkan kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga itu yang namanya persaudaraan sesama muslim. Kita tahu kita innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah saudara di antara kita. Maka pentingnya bersaudara wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Kita saling berbagi, saling itu membantu di antara kita dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita temukan kata Nabi di akhir zaman, orang itu akan qatir rahim. Dia ternyata akan memutuskan saling rahim. Sampai ucapan salam pun hanya untuk orang tertentu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diberikan kepada orang muslimin. Setiap seorang muslim, hakul muslim ala muslim adalah memberikan salam, karena itu adalah merupakan sesuatu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza laqituhu fasallim wa idza ta'aka fa'ajibhu wa idza tastaqa fansubhu wa idza tasaba hamidallah fasallim wa idza marida fa'idhu wa idza mata fa'idhu. Inilah hal-hal yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Allah menjaga kita dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah mustaghfirina bil ashar. Perbanyak kita istighfar. Perbanyak kita ingat dosa, bahwa kita adalah hamba yang banyak dosa. Maka di waktu sahur itulah waktu yang sangat tepat karena malaikat hadir mohon ampunan kepada hamba-hamba yang istighfar di waktu sahur. Berarti kita diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat dosa-dosa kita. Ketika kita istighfar, kita ingat dosa. Karena dengan istighfar inilah seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah dalam segala kesulitan yang dihadapi. Dan istighfar inilah yang dia tadi lemah. Wajib kuatin ila kuatikum. Allah berikan kekuatan kepada dia. Karena dia mungkin tidak punya anak, tidak punya harta, kekurangan harta, maka dengan istighfarnya. Istighfar rabbakum innahu kana ghaffara. Akibat istighfar inilah seorang bapak ibu yang sudah meninggalkan dunia kemudian diangkat derajatnya ke surga, diangkat oleh Allah di hadapan Allah. Ternyata karena ada anak yang mohon ampun, ya Allah ampunkanlah ibu bapak saya yang sudah meninggalkan dunia. Dan karena istighfar inilah kata Ibnu Abbas, kana fihim amanin nabiyullah wa istighfar, bahwa sebenarnya ada dua keamanan adanya Nabi Muhammad SAW dan istighfar. Pahala Nabi Muhammad sudah meninggal, wa baqiya istighfar. Ternyata istighfar inilah yang membuat aman kita hidup di muka bumi. Dan istighfar inilah salah satu cara menghapus dzunub, dosa sebesar apapun yang kita lakukan ternyata dengan istighfar, dengan taubat, meminta ampunan dan tidak melakukan itu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang kita lakukan selama ini dengan kalimat istighfar. Dan istighfar inilah yang membuat iblis itu berputus asa. Ternyata percuma apa yang kami lakukan, ternyata semua itu bisa dihapus dengan kalimat istighfar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah mari kita yang disebut dulusul Quran, memperbanyak kita untuk membaca Quran, memperbanyak kita mengkaji Quran, sebagaimana Nabi Zakaria berpesan kepada anaknya Yahya, "Khudil kitab biquwwah." Ya Yahya, ketika dalam umur sogir, ketika dia masih kecil, sudah hafal itu dua kitab, Taurat dan Injil, itu hafal di luar kepala. Kenapa? Ternyata Yahya ini adalah menjadi seorang nabi di masa kecil karena dia punya kemampuan itu dekatnya dengan Allah melalui kitab. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hamba yang belajar Al-Quran, dijaga hidupnya, senantiasa diberi keberkahan hidupnya karena janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga generasi Islam. Mudah-mudahan dengan kita menjaga generasi Islam yang kita tahu kita dapat amanah. Seorang ayah punya anak, punya istri, punya keturunan, maka semuanya ada hal yang harus kita takuti, khawatirkan, kata Allah. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalqin dunyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka kita harus khawatir kalau kita menemukan keturunan kita adalah keturunan yang cenderung kepada syahwat. Jangan sampai lahir dalam keturunan kita yang sebagai kata Allah di surah Maryam, "Khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattabi'u syahawat fasawfa." Dan nanti kalau ada orang yang cenderung kepada syahwatnya, cenderung kepada kemaksiatannya, maka kata Allah, dia adalah orang-orang yang pasti akan meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi mengatakan, la taqumu sa'ila ala sirril nas, tidak akan terjadi kiamat kalau lahirlah generasi manusia yang terburuk. Apa manusia buruk? Mereka tidak melaksanakan sholat. Yang kedua, jaga anak-anak kita dengan akhlak, jaga anak-anak kita dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan pendidikan yang baik. Adlu auladakum, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan sesuatu yang baik di hadapan mereka. Yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh belajar Quran, dan ini adalah sesuatu yang sangat memberikan inspirasi bagi seorang untuk bersatu dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sekian perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan berbagai macam musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Maka oleh karena itu
Peganglah kita dengan hal itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, bangsa kita sedang dijaga dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari keluarga dan keturunan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wahdah wa nassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala dan karim wa huwa subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berkah ini, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, istri kita, anak kita, saudara kita, ibu bapak kita yang masih hidup, dan juga negeri kita hindar dari mara bahaya dan musibah yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Namun kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan dan mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan 'amun ghairu zina walhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'alaihi sultani. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب والحال. اللهم اغفر لنا ذنبا كله وبك وجل السر علانيه. اللهم نسألك الهدى والتوبة والعفو والغنى. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء وصاحب السوء الجالس في المقامة. اللهم نعوذ بك من جهل البلاء وغضب السوء وسوء القضاء وسلة العدل. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافية من جنتك ومن سخطك. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر في النار عذاب النار ومن الجنان والغرق والحرق وفي التردي وفتنة الزلازل وفتنة الأحياء والأموات من الدجال. اللهم رب الناس لباس اشف لنا أنت الشفيع لا شفاء إلا شفاءك ولا دواء سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وأهل غزة. اللهم انصرهم من القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان والقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا عليكم وفرقوا السيئات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi